Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Kundasan di Glue Channel ya teman-teman. Jadi kali ini saya membuat ini ya ringkasan kenapa kalian harus membeli Dell E5450 di tahun 2024 ini. Jadi ada beberapa pertimbangan kenapa kalian harus memilih laptop ini di compare sama laptop-laptop yang lain. Adapun ulasannya nanti kalian bisa saksikan di video saya berikut ini. Alasan kenapa memilih Dell E5450 untuk dibeli, jadi pertimbangan pertama adalah kenapa kalian harus memilih Dell E5450 karena ini ya tampilannya masih oke ya di tahun 2024, masih sangat worth it untuk dibeli dan cukup modelnya cukup cakep lah, maksudnya nggak malu-maluin ya kalau mau dipakai di cafe, buat jalan-jalan kemana, mau dipakai di di tempat umum itu nggak malu-maluin karena desainnya masih kategori slim seperti yang sudah saya sampaikan. Jadi untuk ketebalannya masih di kategori slim ya, karena hanya 2,8 ya, masih sekitar 2,8an senti ya, 2,8 sentian untuk ketebalannya. Lantas untuk beratnya masih cuma nggak sampai 2 kilo ya, 1,93 ketebalannya. Itu pertimbangan pertamanya. Pertimbangan kedua adalah dari sisi harga. Harganya sendiri ini cukup murah ya, sudah di kategori laptop yang cukup murah. Kalian bisa dapatkan dari harga 1 juta sampai harga 3-4-5 juta tergantung spesifikasi dan kondisi, oke? Tapi cukup worth it untuk dibeli di tahun ini. Sudah ini ya, cukup untuk dari sisi harga cukup murah. Oke, lantas pertimbangan ketiga adalah dari sisi spesifikasi. Jadi laptop ini kalian masih bisa upgrade ya untuk bawaan RAM sama SSD-nya. Kalian bisa upgrade yang mau awalnya misalnya masih pakai hard disk, kalian bisa tambahkan ke SSD ya. Kalian bisa migrasi ke SSD. RAM-nya dari bawaannya 4 atau 8 kalian bisa upgrade sampai 16 GB, dia sampai 16 GB. Ini kategori prosesor yang boleh dibilang jadul atau tidak jadul, relatif ya, tapi untuk dipakai untuk kebutuhan desain, office, video editing kayaknya masih cukup ya untuk di tahun ini. Dia pakai masih Core i5 di generasi ke-5, jadi masih cukup untuk ini ya, untuk spesifikasi. Dan untuk upgrade-nya pun cukup mudah. Nah, caranya tinggal dibalik aja di bagian cover sini, kalian tinggal buka aja. Kita akan coba langsung ini ya, bukakan buat kalian ya. Kita akan coba buka. Proses upgrade-nya cukup simpel. Dibuka aja back covernya, jadi sangat simpel sekali untuk proses upgrade. Semuanya tinggal ini ya, semua sudah di posisinya, sudah di ini ya, terletak di belakang sini ya. Kita ambil alat congkel ya. Oke, kita akan congkel di bagian belakang sini, ada bagian untuk congkel. Nah, di sini kalian tinggal tarik aja ke atas. Oke. Sudah terbuka ya. Oh, ini belum terbuka ya. Ada satu baut tertinggal ya di tengah. Oke. Ini ya, dibuka. Oke, bahannya masih cakep ya, ininya kayak semacam magnesium alloy ya bahannya. Di sini ya, kalian buka sudah ini ya, ada proses yang bisa kalian lakukan di sini untuk mengganti baterai sendiri pun bisa, tinggal copot ini. Untuk RAM-nya kalian upgrade sendiri pun bisa, ada 2 slot, ini 8 GB, total 16 GB. Di sini ada SSD SATA. Kalau kalian mau tambahkan SSD lagi bisa ditaruh di sini ya. Jadi bisa ditaruh SSD ini kayaknya M.2 ya kalau nggak salah.
SSD M.2 bisa, atau M-SATA, kurang tahu ini belum saya cek ya. Ini antara M-SATA atau M.2, sepertinya antara M-SATA sama M.2 ini, belum kita coba. Jadi intinya kalau mau proses upgrade pun sangat mudah untuk laptop ini. Jadi pertimbangan kenapa membeli laptop ini itu tadi ya, kalian bisa melakukan proses upgrade untuk komponen kalian secara mandiri, nggak perlu ke tukang servis ya. Oke, pertimbangannya itu. Lantas untuk ini ya, kita coba ini ya, untuk performa sendiri boleh dibilang dia masih oke ya di tahun 2024 untuk performanya. Lantas untuk pertimbangan kedua, untuk multimedia, untuk sound ininya, untuk suaranya cukup cakep ya, sudah kita tes di sebelumnya ya. Feel keyboardnya juga oke. Jadi itu tadi pertimbangan kenapa kalian harus memilih, bukan harus ya, sebenarnya lebih kenapa Dell E5450 ini bisa jadi pertimbangan buat kalian yang lagi nyari laptop dengan spesifikasi yang cukup mumpuni dengan harga yang cukup terjangkau. Jadi tampilannya seperti ini. Oke, untuk baterainya pun boleh dibilang kategori awet ya, cukup awet Dell ini. Jadi sangat bisa dipertimbangkan buat membeli laptop. Untuk build quality jangan ditanya, karena laptop build up sudah teruji ya. Untuk ininya kualitas build quality-nya dibandingkan, di compare sama laptop sekarang ya, yang keluaran baru, yang dengan pertimbangan kalian beli budget Celeron di compare sama ini masih jauh. Yang laptop sekarang harga murah-murah 3-4 juta, mending beli ini ya buat buat performa, boleh diadu. Oke, itu tadi pertimbangan kenapa kalian harus membeli Dell 5450 di tahun 2024. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, jadi tadi seputar alasan kenapa kalian harus membeli Dell E5450 di tahun 2024 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kritik saran, oh ya, satu lagi mungkin belum disampaikan ya tadi, yang di alasan kenapa harus membeli Dell E5450 di tahun ini. Satu lagi, fiturnya sudah mensupport untuk presentasi, kalian sudah support HDMI dan VGA. Jadi kalau kalian port-portnya pun juga lumayan lengkap ya, ada LAN port yang notabene kalian bisa nggak dapetin di laptop-laptop yang keluaran terbaru saat ini. Jadi buat kalian yang tahu maksud saya ya, ini ya, bisa dipertimbangkan laptop ini karena sudah mendukung port VGA sama HDMI buat presentasi. Untuk LAN port kalian bisa langsung colokan ke RJ45 kalau kalian mau langsung ini ya, connect internet tanpa kabel, dengan menggunakan kabel. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kritik saran, komentar apapun kalian bisa tulis di bawah video saya. Kalau sempat saya pasti akan balas. Jangan lupa subscribe karena akan ada banyak video lagi yang lebih bermanfaat nantinya. Saya Gunawan di Global Channel. Sampai jumpa.